P plus Q atau vektor Q plus S, vektor S, kemudian vektor P. Kemudian perkalian vektor dengan skalar, jadi misalnya vektor P kita bisa kali 1,5, jadi besarannya dia bertambah 1,5. Demikian pula kita bisa kalikan dengan minus misalnya contoh di sini minus 2, besaran 2 kali lipat tapi dengan arahnya yang berbeda. Kemudian cara menghitung vektor atau resultan vektor dari beberapa gaya secara bersama. Misalnya di sini dia titik partikelnya yaitu A, terdiri atas tiga gaya P, Q, S. Kemudian kita jumlahkan misalnya P di plus Q plus vektor S. Kemudian kita dapat resultannya di mana dimulai dari titik partikel A sampai pada arahnya S. Jadi kita dapat di sini resultannya, di mana vektor gaya bersama di sini yaitu merupakan sekumpulan gaya pada partikel yang dapat digantikan menjadi resultan gaya yang merupakan penjumlahan vektor dari gaya-gaya yang bekerja pada partikel tersebut. Kemudian di sini komponen gaya vektor 2 atau 3 atau lebih vektor gaya yang bersama-sama memiliki efek yang sama sebagai vektor tunggal. Jadi misalnya ini vektor gaya Q, gaya di P, kemudian kita dapat jumlahkan resultannya seperti ini. Demikian pula seperti ini kasusnya, kita jumlahkan dengan arahnya seperti ini. Demikian pula yang kasus ketiga dengan arah resultannya seperti ini, arah dan besar resultannya. Untuk lebih jelasnya kita buat contoh atau ada satu contoh. Misalnya di sini ada paku di A, kemudian diberikan dua gaya, yaitu gaya di P sebesar 40 Newton dan gaya di Q sebesar 60 Newton. Kemudian yang ditanyakan yaitu berapa R-nya yang merupakan penjumlahan dari vektor P dijumlahkan dengan Q, vektor Q. Solusinya yaitu kita bisa gunakan secara grafis bisa juga dengan menggunakan penyelesaian secara trigonometri dengan menggunakan hukum kosinus dan sinus. Misalnya di sini ya, kita lihat P, Q. Di sini kita bisa lihat kita buat secara grafis, berarti kita menggunakan skala ini ya, dia ada skalanya. Kemudian kita jumlahkan, misalnya kita ambil P, Q, di sini P kita jumlahkan. Kemudian kita pindahkan, dia membentuk jajaran genjang. Ini besar dan arahnya sama. Kemudian ini besarnya arahnya sama. Kemudian kita dapat resultannya. Besar resultan itu kita ukur dengan mistar dengan sudut 35 derajat. Di sini 30 derajat. Jadi kita pakai bosur untuk menghitungnya. Kemudian kita bantu untuk mistar. Untuk kondisi ini kita pakai ini ya, simulasi. Pakai skala. Kemudian untuk selanjutnya kita pakai dengan aturan segitiga. Aturan segitiga misalnya kita jumlahkan P dan Q, kemudian membentuk resultan. Dia membentuk poligon tertutup.
hasil yang sama, dan dari jarak ganjang yaitu R sama dengan 98 dan sudutnya itu 35 derajat. Kemudian kita bisa selesaikan dengan menggunakan trigonometri. Jadi kita pakai rumus kosinus. Di sini kita peroleh R kuadrat sama dengan P kuadrat tambah Q kuadrat kurang 2PQ cos B. Cos B ya. Di sudutnya B. Di sini sudutnya ya. Di mana R sama dengan 97,73 Newton. Ini kita peroleh 155, kita dapatkan dari ini totalnya itu kita dapat 180 derajat. Jika kita totalkan maka 25 tambah 20 sama dengan 45, 180 di mana di sini 155 berarti di sini 180. Jadi 155 180 kurang 25 kita dapat kurang 25 itu 155. Kemudian sin A yaitu di sini kita dapat sini cara menghitungnya yaitu jika kita menggunakan rumus sinus, di mana sin A di sini sama dengan sin B. Sin B berarti sin 155 derajat kali 60, Q-nya 60, Q 60 per R. R itu sama dengan resultannya. Resultan, kemudian kita masukkan nilainya, sin 155, 60 Newton per 97 per 73. Kita dapat A sama dengan 15,04 derajat. Sudutnya yaitu sudut 20, berarti sudut A-nya, sin A-nya di sini ya. Sudut A-nya di sini. Kemudian untuk sampai pada garis horizontalnya batu dijumlahkan 20 derajat, maka diperoleh sudut alfanya yaitu 35,04 derajat. Misalnya di sini kita lanjut ke contoh nomor 2. Misalnya sebuah tongkang ditarik dua gaya, jadi ada bot di sini, ada kapal. Ini tongkang ya. Kemudian dengan gaya sebesar 5.000 pound force diarahkan sepanjang sumbu tongkangnya. Jadi ini sumbu tongkangnya ya. Tentukan gaya pada masing-masing tali dan harga sudut alfanya. Cara penyelesaiannya seperti tadi, kita pakai dengan solusi grafis. Dari grafis ini kita misalnya 45 derajat untuk sudut T2-nya, jadi kita pakai sistem jaran jenjang. Jangan lupa kita misalkan skalanya ya. Dari skala perhitungan grafisnya kita dapat T1 dan T2.